Iman kecil berdampak besar. Itulah tema renungan kita hari ini. Matius 17 ayat 20 katakan demikian firman Tuhan. Ia berkata kepada mereka, karena kamu kurang percaya. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana, maka gunung ini akan pindah. Dan takkan ada yang mustahil bagimu. Iman yang kecil tetapi berdampak besar. Ayat ini muncul dalam konteks murid-murid Yesus yang gagal mengusir setan dari seorang anak. Dan Yesus menjelaskan bahwa kegagalan mereka terjadi karena kurangnya iman. Bahkan Yesus mengatakan, sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi. Apa maksud Yesus? Biji sesawi itu adalah benih yang sangat kecil, tetapi ketika tumbuh, ia menjadi pohon yang demikian besar. Yesus menggunakan gambaran ini untuk menunjukkan bahwa iman tidak diukur dengan besar kecilnya. Tetapi Yesus mau menunjukkan bahwa iman itu terlihat dari bagaimana seseorang menaruh kepercayaan kepada Allahnya. Yang penting adalah kebergantungan penuh kepada Allahnya. Tuhan bekerja justru ketika kita tidak punya apa-apa, selain hanya bergantung penuh kepadanya. Iman yang kecil, tetapi diletakkan pada Tuhan yang besar, Tuhan yang benar akan menghasilkan kuasa ilahi yang luar biasa, bukan? Iman yang sungguh-sungguh, sekalipun kecil, dapat mengubah keadaan yang sulit dan rumit. Karena memang Alkitab katakan, tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Markus 9 ayat 23. Gunung bisa berarti masalah besar yang kita hadapi, rintangan yang kita hadapi, atau hal yang mustahil menurut kita. Seberapa besar masalah yang kita hadapi, rintangan yang kita hadapi. Satu belum selesai, masalah yang lain muncul. Demikian seterusnya. Seorang bernama Gladys Aylward yang hidup di tahun 1902 sampai dengan 70 adalah seorang wanita Inggris yang miskin dan tidak berpendidikan. Ia ditolak oleh lembaga misionaris karena dianggap tidak mampu. Tetapi ia mempercayakan panggilan Tuhan pada dirinya untuk menjadi misionaris di Tiongkok. Dengan tabungan yang ada, dengan tabungan yang tidak banyak, ia naik kereta sendiri menuju ke Tiongkok. Di sebuah desa yang bernama Yangcheng, Gladys hanya orang asing yang tidak dikenal di sana. Suatu kali kerusuhan pecah di penjara setempat dan tahanan berhamburan keluar. Gladys berlari di tengah kerumunan dan berteriak, "Berhenti! Aku akan menolong kalian!" Ajaibnya para perusuh itu berhenti, melakukan sesuatu yang brutal. Ia kemudian membimbing mereka kembali ke dalam penjara, sambil berkhotbah tentang apa itu pengampunan. Sejak hari itu, seluruh desa mulai mendengarkannya, dan banyak yang menjadi percaya. Gladys hanya seorang yang memiliki sumber daya yang sedikit, tetapi imannya demikian aktif. Ketidakmungkinan seorang wanita asing menghentikan kerusuhan menjadi mungkin di tangan Tuhan yang penuh kuasa. Karena ia percaya Tuhan lebih dari keadaannya. Peristiwanya terus diingat hingga hari ini oleh banyak orang. Saudara terkasih, hari ini kita diingatkan kembali. Iman bukan tentang seberapa besar, tapi seberapa kita mempercayakan segalanya pada Allah. Allah melakukan tindakan justru ketika kita tidak punya apa-apa, selain bergantung penuh kepadanya. Kecilnya iman bukan penghalang, asalkan kita mau menaruh di tangan yang besar, di tangan yang tepat, yaitu Tuhan. Bukan iman kita yang hebat, yang mampu menggerakkan Allah, tetapi Allah yang hebat, yang berkuasa menggerakkan iman kita. Lagi sekali, bukan iman kita yang hebat, yang mampu menggerakkan Allah, tetapi Allah yang hebat, yang berkuasa menggerakkan iman kita.